Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa man tabi'anhum bi ihsani illa yaumiddin, amma ba'du. Wahai saudaraku sekalian, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan begitu banyak sekali nikmat kepada kita, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat. Sehingga kita semua masih bisa bertolabul ilmi bersama di kajian kultum yang berkah ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada sang tauladan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-temanku sekalian, coba dengarkan sedikit potongan lirik lagu dari saya. Jangan ada marah, jangan ada sensi, jangan ada benci di dalam hati. Hapus semua dendam, hapus semua iri, hapus semua dengki di bulan suci. Baik, itulah potongan lirik lagu yang telah saya nyanyikan. Kira-kira coba kita perhatikan apa maksud dan tujuan dari dinyanyikannya lagu tersebut, atau mungkin pesan yang bisa kita ambil dari lagu tersebut. Lirik lagu tersebut mengajak kita untuk menghindari diri dan menjauhkan diri kita dari sifat-sifat yang dibenci Allah, seperti sifat dengki, sifat iri hati, bahkan sifat dendam. Maka dari itu, saya di sini akan memberikan 10 tips agar hati kita menjadi bersih. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita mulai dari tips yang pertama. Tips yang pertama adalah menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Kata Nabi berkata, La yastakimu imanu abdin hatta yastakima qalbuhu. Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Wala yastakimu qalbuhu hatta yastakima lisanuhu. Dan hatinya tidak bisa istiqomah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Hadis riwayat Ahmad. Ini adalah dalil yang sangat kuat bahwasannya lisan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap hati. Maka dari itu, kita berhati-hatilah dalam berbicara. Ketika kita membicarakan sebuah topik yang kita bicarakan haruslah terarah, tidak boleh sembarangan. Kemudian, tips yang kedua adalah banyaklah beristighfar. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Akhar Al-Muzanni, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Innahu la yughanu ala qalbi, sesungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin mi'ata marra. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Jadi, kepada teman-temanku semua, jika kita merasa hati kita gelisah, maka kita dianjurkan untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi kita, yaitu beristighfarlah. Dengan beristighfar, maka hati kita yang gelisah tadi bisa menjadi tenang dan hati kita bisa menjadi bersih. Tips yang ketiga, agar hati menjadi bersih adalah jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang lain. Atau bahasa gaul zaman sekarang, mungkin jangan kepo ya. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah berkata,
Sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi, kalau hati kita ingin bersih, maka kita jauhilah pembicaraan tentang keburukan-keburukan orang. Jangan mudah untuk mencari tahu permasalahan orang. Lebih baik kita cuekkan saja. Kemudian tips yang keempat, agar hati menjadi bersih, maka berusaha tentram dan bahagia tatkala sendirian. Terkadang kita perlu merasakan kenyamanan dengan kesendirian. Dan ini tuh penting. Karena apa? Karena untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis kata Nabi SAW tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya adalah seseorang yang dia bersendirian. Orang yang bersendirian biasanya dia akan mengingat Allah, lalu kemudian dia meneteskan air mata. Karena mungkin dalam kesendirian kita bisa merenungi dosa-dosa kita, perbuatan kita yang tidak baik, dan kita bisa merefleksikan diri kita supaya kita bisa menjadi seseorang pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian yang kelima, perbanyaklah berzikir kepada Allah. Allazina amanu atatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram dengan mengingat Allah, ketahuilah, dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tentram. Kisah surat Ar-Ra'd ayat 28. Orang yang berzikir kepada Allah, hatinya akan semakin bersih dan juga menjadi tenang. Tips yang keenam dan ketujuh, agar hati bersih dan agar hati tidak menjadi keras, yaitu ikhlas dan membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimakumullah dalam tafsirnya, tanda kebahagiaan seorang hamba adalah dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang bisa mengamalkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberikan manfaat kepada orang lain. Tips yang kedelapan, jangan masukkan dunia di hati. Dunia di tangan, jangan sampai masuk ke dalam hati. Sudahlah, buat apa kita mau bergaya-gaya dengan dunia yang akan kita tinggalkan? Lebih baik kita perbanyaklah melakukan kebaikan agar kita bisa mempunyai cukup amal untuk persiapan kita di hari akhir kelak. Tips yang kesembilan adalah senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 11, "Ma asaba min musibatin illa bizikrillah wa man yu'min bizikrillahi yahdi qalbah." Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, menerima takdir Allah, Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Kita semua hidup dalam ujian, tetapi jika kita tetap berhusnuzon kepada Allah dan menerima takdir dari Allah, maka hati kita akan menjadi bersih. Baik, tips yang terakhir dari semua tips yang telah saya sampaikan, yang paling utama adalah perbanyaklah berdoa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, ini harus kita hafalkan dan harus kita baca ya teman-teman. Ya muqallibal qulubi, sabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu.
Doa ini harus selalu kita baca sehabis sholat, agar hati kita bisa menjadi tenang dan hati kita bisa menjadi bersih. Akhir kata, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat kepada saudaraku sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.